Puji Tuhan, haleluya. Diberkatilah setiap kita yang boleh mengandalkan Tuhan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara boleh ada sampai saat pagi hari ini. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kita katakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat hatiku padamu Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan
menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur saat pagi hari ini. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebab betapa dahsyat dan ajaibnya karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami datang di hadirat-Mu. Membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami rindu urapan lawatan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mulai menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Menyertai dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memuji mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita nyatakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita nyatakan dipilih dari segala bangsa,
dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, amin. Kita dipilih dari segala bangsa, haleluya. Kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Biarlah kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan, sebab kita umat yang dipilih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Allah. Mari kita angkat pujian. Yesus, pegang erat tanganku Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
kembali kita angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Bapa yang baik, inilah menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu, bahwasannya kami rindu Engkau memegang setiap tangan kami, topang setiap kami Tuhan. Sebab Engkaulah alasan untuk kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar firman Allah akan ditaburkan bagi setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan, biarlah Roh Kudus melembutkan setiap hati kami. Bahkan pimpin kami Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Terpujilah nama, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dan biarlah Engkau boleh sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami terima berkat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Pada hambanya dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih berkumpul, kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Pertama saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan
di minggu kedua di bulan yang ke-6 ini, biarlah kita semua semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Dan pujian tadi mengatakan bahwa Engkau alasan untuk kita hidup. Dan ini bukannya sekedar perkataan, tapi biarlah kita semua menjadi doa kita semua bahwa selama kita hidup kita terus memegang tangan Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita membuka kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya mau ngambil bagian B-nya saja. Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga, bagian B-nya saja. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dikatakan di sini bahwa seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ada janji Tuhan yang diberikan oleh Musa. Tapi kalau misal lihat dari konteks Yosua ini, di mana Allah memerintahkan Yosua untuk memimpin suatu bangsa untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, ya kan, untuk menggantikan Musa. Dan firman Allah berkata bahwa seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ada janji Allah yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ya kan, sama seperti waktu ketika Musa menjadi seorang pemimpin, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Musa. Dan ketika ada pergantian untuk kepemimpinan suatu bangsa, bahwa ada janji Tuhan juga yang menyertai yang diberikan dari Allah kepada Yosua. Apa janji Allah yang diberikan Tuhan kepada Yosua? Kita mau baca dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Dikatakan demikianlah firman Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ketika kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ada banyak janji yang Tuhan berikan. Bukan hanya untuk para tokoh-tokoh Alkitab, tapi kepada kita pun Tuhan memberikan janji dalam kehidupan kita. Ada ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Yosua, dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau sama seperti aku menyertai Musa. Kenapa sangat penting tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa sih artinya? Seringkali dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita balas chat atau kita memberikan salam atau segala macam, pasti kita pernah berkata bahwa Immanuel, Allah menyertai engkau, ya kan? Pasti kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak asing dalam kehidupan kita, yang sering kita gunakan, yang sering kita pakai dalam kehidupan kita. Tapi apakah itu hanya sekedar perkataan? Tidak. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi itu ada sebuah janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk Yosua, tapi dalam kehidupan kita, bahwa Allah akan menyertai setiap kehidupan kita. Ya kan? Apa kalau misalnya kita baca atau saya cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang penyertaan, itu berasal dari kata serta. Artinya adalah ikut atau mengikut, bersama-sama dengan atau ikut campur lah, beserta dalam kehidupan kita. Nah, kenapa begitu pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Tadi saya katakan bahwa ketika kita memasuki awal tahun 2023, ada kekhawatiran dalam kehidupan kita, benar?
ada rasa ketakutan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada iming-iming, ada perkataan bahwa tahun 2023 adalah tahun kelam, tahun kegelapan. Bagaimana kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa melewati tahun 2023 ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini berada di pertengahan tahun, di bulan yang ke-6. Dari bulan pertama sampai bulan yang ke-6, kita ada sampai saat ini itu semua karena penyertaan Tuhan. Yang tadinya kita merasakan rasa takut, kita merasakan khawatir, merasakan bimbang. Bisa gak kita melangkah, bisa gak kita menjalani kehidupan kita? Itu yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Kita belum menjalankan kehidupan kita, tapi kita sudah memiliki pola pikir kita bisa gak, kita mampu gak, bisa kita bisa gak melewati tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki banyak janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari jangan pernah takut sebelum melangkah. Jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Bisa gak ya, aduh aku bisa gak melewati ini. Di tahun 2023 ada akan semakin parah, perekonomian semakin parah dan segala macam. Jangan kita berpikir dengan pola pikir kita sendiri. Tapi kita ikut sertakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita memang gak tahu perjalanan kehidupan kita ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita minta Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, pasti Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Ini karena apa? Karena ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan. Namanya janji pasti akan ditepati. Itu Tuhan. Kalau kita sebagai manusia, kita sering mengingkari janji. Benar? Benar. Tuhan, kalau Allah kita tidak pernah yang namanya mengingkari janji. Tapi Dia selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Kenapa Allah memberikan janji kepada Yosua? Ketika dia memerintahkan akan masuk, membawa bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan. Karena Allah tahu bagaimana kedepannya yang Yosua akan hadapi. Makanya ketika Yosua dipilih sebagai pemimpin, Yosua pun masih ada merasakan rasa ketakutan, merasa khawatir dalam kehidupan Yosua sendiri. Bisa gak ya aku memimpin bangsa yang begitu luar biasa, begitu besarnya untuk masuk dalam kekanaan. Sedangkan Musa yang kalau kita lihat background seorang Musa begitu luar biasa dalam kehidupannya, tapi dia tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada sesuatu hal sehingga Musa tidak bisa membawa bangsa Israel. Dan ketika Yosua dipilih menggantikan Musa memimpin suatu bangsa yang besar, ada rasa takut, ada pastinya. Makanya kenapa Tuhan berkata bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Dan seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji yang Tuhan berikan. Dia tidak pernah akan meninggalkan Yosua, tidak akan membiarkan Yosua. Karena Allah tahu bagaimana perjalanan kehidupan Yosua ke depannya ketika Yosua akan memasuki tanah Kanaan. Memang ketika kita berjalan bukan hanya kita berjalan lurus aja, yang pasti ada tantangan kehidupan. Walaupun kita bersama dengan Tuhan, pasti ada tantangan, ujian, persoalan dalam kehidupan kita. Tapi apa? Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Dan seringkali penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ini kita sering abaikan. Sering kita lupakan dalam kehidupan kita. Dan ketika Allah
memberikan janjinya kepada Yosua. Dikatakan karena Allah tahu bagaimana karakter bangsa Israel. Dia memiliki karakter yang tegar tengkuk, ya kan, keras kepala, istilahnya seperti susah dibilangin. Ya. Dan ada pesan yang Tuhan berikan ketika Yosua dipilih menjadi seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, Yosua pasal yang pertama, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuat dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9 yang terakhir dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada Yosua ketika dia mau memimpin suatu bangsa yang besar, yang memiliki karakter yang keras kepala. Dan ada pesan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya bahwa apapun kondisi yang akan dialami oleh Yosua dalam dia mengiring bangsa Israel untuk masuk dalam tanah Kanaan, bahwa Tuhan tetap akan menyertainya. Dan ketika Allah menyertai Yosua, bahwa kita harus dalam kehidupan kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Allah akan menyertai setiap kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah ragu. Ini yang sering kita alami, keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Tuhan kita. Kita nggak percaya dengan janji-janjinya Tuhan. Dan seringkali itu yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Allah memberikan pesan kepada Yosua, ya kan, supaya dia tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena tahu ketika kalau misalnya kita tidak ada penyertaan Tuhan, ya kan, tadi kata beserta adalah mengikut atau bersama-sama dengannya. Ketika kita tidak ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang kita alami dalam kehidupan kita? Yang ada apa? Ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita mengikuti keinginan daging kita. Di mana ketika Tuhan menyuruh kita ke tempat ini, kita sering membelokkan diri kita. Yaitu karena kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak mau
Allah menyertai setiap kehidupan kita. Padahal ketika Allah menyertai kehidupan kita, bahwa ada keberhasilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya bukan hanya memberikan hanya kata-kata, tapi ada. Kalau misalnya saya memberikan contoh dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 tentang Gideon. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ini saya bacakan dulu. Demikianlah firman Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ini kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian membaca kitab Hakim-Hakim ini, di mana dikatakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Kalau misalnya kita lihat konteks dari Hakim-Hakim pasal ke-6 ini Gideon belum berada dalam peperangan, belum masuk dalam ke peperangan melawan Midian. Tetapi kenapa Gideon bisa berkata bahwa Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini yang sering kita alami sebagai manusia, bahwa kita sering meragukan, tadi saya katakan bahwa sering meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, kalau memang Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, kenapa kita masih memiliki persoalan? Kenapa kita masih diperhadapkan dengan permasalahan yang kita hadapi, dengan kondisi-kondisi yang kita alami? Kenapa Tuhan? Katanya Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Ini Gideon berkata seperti itu, padahal dia hanya baru melihat saja bagaimana kondisi bangsa Israel saat itu. Dia belum masuk dalam peperangan. Gideon hanya baru melihat saja. Dan ketika Gideon hanya melihat saja, Gideon berkata, kalau misalnya Tuhan menyertai, kenapa bangsa Israel ini melarat? Kalau kita baca kita lihat di ayat yang sebelumnya, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu banyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kondisi saat itu adalah bangsa Israel sedang melarat. Dan Gideon melihat keadaan kondisi bangsa Israel saat itu tidak memiliki apa-apa. Tapi Gideon bisa mengatakan kalau katanya Tuhan menyertai. Tapi kok bangsa Israel bisa seperti ini? Bisa merasakan melarat, bisa merasakan tidak memiliki apapun, bisa merasakan ada permasalahan, bisa menghadapi persoalan. Bagaimana apa yang terjadi? Mana penyertaan Tuhan? Itu yang sering kita lakukan tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang sering, perkataan ini yang sering kita alami. Katanya Tuhan menyertai, tapi kok kita masih diperhadapkan masalah. Tapi kok kita masih mengalami ujian, mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Mana janji Tuhan dalam kehidupan kita? Ini yang sering kali kita alami. Sering kali komplain dengan Tuhan. Padahal kita
gak berani belajar untuk mengintrospeksi diri. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu kenapa bangsa Israel bisa menjadi melarat? Karena dia tidak mau mengikuti perintahnya Allah. Tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Karena bangsa Israel tidak mau dipimpin oleh Allah. Dan seringkali itu yang terjadi ketika kita komplain dengan Tuhan. Harusnya kita belajar mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita sering komplain sama Tuhan. Tapi kita tidak mengintrospeksi diri. Bangsa Israel karena tidak mengikuti perintahnya Tuhan. Akhirnya dia mengalami kondisi yang tidak memiliki apa-apa. Bukan salah Tuhan tentang penyertaan dalam bangsa Israel. Kalau misalnya kita lihat perjalanan bangsa Israel di mana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu apakah itu bukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel? Dan sampai saat ini Tuhan pun menyertai. Sampai akhirnya ketika Gideon diperintahkan untuk melawan bangsa Midian, ya kan? Bangsa Israel dipilih dari 30.000 jadi 10.000 dan menjadi lebih kurang lagi. Dan apa yang terjadi? Gideon berhasil melawan Midian. Bangsa Israel berhasil melawan Midian. Dan itu yang terjadi. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita mau terus ikut serta bahwa Allah beserta dalam kehidupan kita, bahwa ada keberhasilan. Yang tadi saya katakan bahwa ketika kita mau berusaha untuk minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi masalah, kita tidak akan jatuh. Kita tidak akan, kalau Mazmur bilang bahwa kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Tapi ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Nah itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dalam persoalan, masalah kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh, tergeletak, sampai terjelungkir mungkin. Tapi ada janji Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan ini yang sering kita lupakan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pimpinan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengingat bagaimana kalau saya mengintrospeksi diri kehidupan saya. Flashback ke belakang. Dari ketika saya belum masuk untuk benar-benar terjun dalam melayani Tuhan. Saya lihat ke belakang bagaimana kehidupan saya. Dan saya ada sampai saat ini semua penyertaan Tuhan. Bahwa ketika kita melihat flashback ke belakang. Bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melewati masalah kehidupan kita. Melewati persoalan, tantangan kehidupan kita. Bahwa Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Dan seringkali kita meragukan itu. Dan janji Tuhan itu tidak pernah yang namanya mengingkari. Dia selalu tepat. Janji Tuhan tuh tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Janji Tuhan tuh selalu dia benar-benar menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Dan seringkali yang kehidupan kita sendiri yang membuat janji itu hilang. Membuat janji itu merasa tidak ada dalam kehidupan kita. Merasa sama seperti Gideon yang hanya melihat saja. Dan seringkali kita pun juga begitu. Kita hanya melihat bagaimana kondisi keadaan kita. Dan seringkali kita menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Bagaimana kehidupan kita saat ini. Kita bisa mengalami seperti ini.
Seringkali kita menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah benar mengikuti Tuhan? Apakah kita sudah benar mengikuti perintahnya Allah? Dan ketika kita menerima janji Tuhan pun pasti ada sesuatu imbalan. Maksudnya gimana ya? Bukan sesuatu hal yang namanya kita sudah diberikan janji, pasti kita mau gak mau kita harus melakukan setiap apa yang sudah diberikan. Selain seperti itu, bukan imbalan sih, tapi bagaimana ada juga yang pujian juga berkata dengan apakah kita membalas segala kebaikan Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa penyertaan Tuhan dari awal tahun, mungkin dari sebelum tahun 2023 ini sampai saat ini kita masuk tahun 2023, kita sudah masuk di pertengahan tahun. Itu semua adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita membalas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, selain kita melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu tadi pujian tadi berkatakan bahwa hanya dekat Allahku ada rasa tenang. Dan ketika kita dekat, kita belajar untuk kita selalu dekat kepada Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kehidupan kita dipimpin Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kalau kita lihat Raja Saul, dia merasa bahwa Tuhan masih menyertai dia, Tuhan Roh Allah masih hidup hinggap di dalam dia. Tapi 1 Samuel 15 berkata bahwa Roh Allah undur di hadapannya. Dan Saul merasa bahwa Tuhan masih menyertai dia. Tapi dalam kehidupannya, dia tidak, dalam kenyataannya bahwa Tuhan sudah undur dari hadapannya. Jangan seperti itu. Ketika kita menganggap bahwa diri kita mungkin disertai Tuhan, tapi kenyataannya tidak. Nah, karena itu kita belajar untuk mengintrospeksi diri dalam kehidupan kita. Kita belajar, walaupun kita tidak tahu jalan-jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi bahwa ada penyertaan Tuhan yang akan terus membimbing, menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak ragu lagi dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita bahwa jalanmu tak terselami. Haleluya, bahwa penyertaan Tuhan sungguh begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya, makasih Tuhan. Jalanmu tak terselami, ya
percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, saya serahkan kepada Ibu Gembala, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami senantiasa boleh merasakan penyertaan Tuhan. Hidup kami tidak perlu khawatir dan takut, sebab kami tahu Engkau akan menyertai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pagi hari ini. Seluruh umat-Mu, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang sudah menerima kebenaran firman Allah, biarlah Tuhan berkati mereka semua. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang ada dalam persoalan masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, omset-omset yang belum terpenuhi, apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, tolonglah Tuhan, tolong Engkau memberikan kelepasan di dalam nama Yesus. Engkau juga tolong Tuhan, baik dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, baik sampai kepada kaum lansia, sehat-sehatkan mereka selalu. Engkau jagai mereka dalam hadirat Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan diberkati oleh Allah. Kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, biarlah berkat Allah turun atasnya. Berikan mereka kesehatan, bahkan damai, sejahtera, kebahagiaan dalam rumah tangga. Engkau juga berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Yang sedang merindukan keturunan dalam rumah tangga, Tuhan juga sanggup memberikannya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, jemaat khususnya yang karena pekerjaan harus keluar kota, kemanapun mereka berpergian, yang sedang keluar negeri, dalam kota, dalam negeri. Tuhan tolong mereka semuanya. Engkau lindungi dan jaga. Jauhkan mara bahaya, kecelakaan, pekerjaan iblis, sakit, penyakit, bahkan di darat, di laut, di udara, dimanapun. Tuhan jagai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati baik
seberapapun yang sudah terlibat dalam pelayanan online ini. Tuhan berkati mereka semua. Berkat Allah turun atasnya di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, para donatur gereja, mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah, mengembalikan perpuluhan. Tuhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami, berikan keamanan, ketenangan. Engkau juga selamatkan bangsa Indonesia. Engkau tetap menyertai mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa baik juga untuk Bapak Presiden, Wakil dan aparat negara. Biarlah semua juga memiliki hati yang takut akan Tuhan dan Engkau sertai mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah seperti biasa di gereja jam 8 pagi. Tuhan memberkati.